Acara ini dipersembahkan oleh Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Kome Aprilia. Pemirsa, pembatasan jam malam untuk anak-anak di Surabaya ini merupakan salah satu langkah konkret dari pemerintah Kota Surabaya untuk mencegah anak-anak bermain hingga lupa waktu tanpa pengawasan orang tua. Namun, apakah jam malam ini hanya berlaku pada saat liburan sekolah saja? Atau akankah nanti dilanjutkan pada saat anak-anak sudah masuk sekolah, dan bagaimana implementasinya terhadap masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Arief Fatoni, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi Bapak. Pagi, sehat Mbak? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Udah lama kita nggak ketemu ya Pak ya? Tahun lalu kayaknya terakhir. Pak, ini kan masih masuk liburan sekolah ya. Betul. Dan kebetulan kemarin tiba-tiba ada jam malam. Kalau nggak salah di liburan sekolah sebelum-sebelumnya itu juga selalu ada himbauan untuk orang tua wali murid menjaga anak-anaknya dan ada batas jam malamnya juga begitu. Tapi apakah di tahun ini jam malam ini berlaku hanya pada saat liburan saja ataukah berlanjut sampai nanti Pak? Kalau kami mendorong dan berharap kepada pemerintah kota untuk terus melanjutkan jam malam ini setidaknya sampai penghujung tahun 2025. Oke. Kenapa? Karena penerapan jam malam tahun ini itu kan dilakukan berdasarkan hasil kajian-kajian yang kalau disimpulkan bahwa kalau pemerintah tidak hadir melakukan intervensi kebijakan untuk mencegah, menanggulangi kenakalan remaja, ini pasti berbahaya bagi dinamika kebangsaan mendatang. Kita semua tahu bahwa di media sosial sekarang gampang viral praktek-praktek tawuran antar pelajar. Iya, betul. Jadi ini bisa menjadi melatar belakangi begitu ya Pak ya? Nah, kalau kemudian pemerintah tidak hadir untuk melindungi potensi pelajar dari salah pergaulan, ini akan berbahaya bagi nasib bangsa di kemudian hari. Makanya kami berharap kebijakan ini jangan hanya selesai sampai masa sekolah tiba. Paling tidak dilakukan sampai penghujung tahun 2025, kemudian dilakukan evaluasi apakah kebijakan penerapan jam malam ini efektif untuk mencegah remaja kita dari potensi pergaulan negatif. Baik itu tawuran, terus kemudian yang lain-lain sebagainya. Kita tidak asumsikan tawuran saja, tapi balap liar, terus kemudian kita kemarin juga mendengar berita bahwa ada satu remaja yang menggunakan narkoba di hotel selama beberapa hari. Nah, ini semua harus kita antisipasi melalui kebijakan-kebijakan yang terukur dan tepat sasaran. Sehingga kita bisa mencegah remaja kita dari salah pergaulan dan otomatis kita melindungi generasi muda kita untuk kepentingan bangsa yang lebih panjang nantinya. Baik, gitu, baik. Ini kan peraturan ini sudah ditetapkan per Juli ini ya Pak ya. Nah, sejauh mana DPRD Kota Surabaya ini dilibatkan dalam perencanaan serta pengawasan teknis pelaksanaan kebijakan ini Pak? Kalau pelibatan dari aspek perencanaan dan lain-lain memang kita tidak terlibat sedetail itu. Tetapi kewajiban kita untuk melakukan pengawasan apakah penerapan jam malam yang dilakukan ini efektif sesuai dengan tujuannya. Nah, dari pengamatan kami, penerapan jam malam ini kan bisa bermakna ganda, Mbak. Iya, gimana Satu ini? sisi bisa mengurai potensi pergumulan atau perkumpulan remaja-remaja yang mau melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Nah, karena akan terus dilakukan patroli, otomatis kan mempersempit ruang gerak. Iya, betul. Mempersempit ruang gerak. Nah, kemudian remaja yang terjaring itu kan akan kami berharap ditempatkan di Liponsos untuk memberikan makan entah lansia atau ODGJ. Biar mereka diajarkan tentang nilai-nilai humanisme sejak dini. Itu satu. Nah, bagi orang tua ini juga menjadi pengingat agar
orang tua yang selama ini mungkin tidak pernah mencari anaknya ketika belum di rumah di atas jam 10 malam, mulai kepikiran, loh anakku kok belum pulang, jangan-jangan nanti kena razia jam malam. Iya. Nah, sehingga orang tua berperan proaktif untuk menelpon setidaknya, nak kamu di mana kok belum pulang dan lain-lain sebagainya. Ini tahap awal yang kita harapkan ini efektif sampai penghujung tahun 2025 itu. Nah, baru kemudian dilakukan evaluasi tentang strategi taktik di lapangannya. Kalau sekarang itu kan operasi bersama, kalau ada segerombolan remaja-remaja yang masih berkumpul di atas jam 10 malam akan didatangi, kemudian ditelepon orang tuanya. Ini kan yang dilakukan. Ini efektif, paling tidak Nah, ke depan kalau kemudian ada remaja yang terjaring di razia yang sama lebih dari satu kali, kami berharap dilakukan pendidikan mental, peningkatan nilai-nilai kebangsaan melalui kolaborasi dengan TNI yang ada di Surabaya. Karena gini, Surabaya ini kan ibu kota Jawa Timur, markasnya Tentara Nasional Indonesia. Kita punya Armatim, kita punya Koarmada, kita punya Lantamal, kita punya Pangdam 5 Brawijaya. Nah, otomatis yang terjaring razia lebih dari satu kali ini dikumpulkan di dalam satu kegiatan. Nah, kemudian biarkan teman-teman TNI yang akan melatih kedisiplinan remaja ini, meningkatkan nilai-nilai kebangsaan remaja ini, sehingga outputnya mereka keluar dari itu, mereka bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Pribadi yang bertanggung jawab itu bukan hanya sekedar bertanggung jawab berbakti kepada orang tua, terus kemudian disiplin dalam belajar, tetapi lebih dari itu, kami berharap pelajar yang diberikan pembinaan mental oleh teman-teman TNI kerjasama dengan Pemkot itu, mereka bisa menghargai nilai-nilai kemanusiaan, sehingga menjaga ketertiban orang lain. Tidak bergerombol di atas jam 10 malam membuat keramaian sehingga mengganggu jam tidur orang. Atau lebih ekstrim, tidak mengganggu keamanan ketertiban orang lain dengan tawuran yang seperti kemarin-kemarin itu kan. Itu harapan kami ke depannya seperti itu. Baik, berarti kan yang bisa menjadi kesimpulan ini jam malam ini untuk mengurangi salah satunya adalah kenakalan remaja. Betul, begitu. Meskipun mungkin ada banyak program dari pemerintah Kota Surabaya untuk mengatasi kenakalan remaja ini. Nah, dari mungkin sekitar 2 minggu berjalan begitu ya Pak ya. Menurut Pak Arief sendiri, apakah pemerintah Kota Surabaya ini sudah cukup berhasil untuk mengatasi jam malam, dan apakah anak-anak ini sudah benar-benar takut ini dengan peraturan wali kota yang baru ini? Gimana? Karena baru 2 minggu tentu kita belum bisa melihat efektivitas hasilnya, Mbak. Tetapi dengan viralnya ketika wali kota datang terus kemudian video call orang tuanya ini, kok kami meyakini itu akan efektif mengingatkan para orang tua di rumah daripada publik tahu bahwa kemudian orang tua itu abai, menjaga dan mencari anaknya. Saya yakin pasti setiap orang tua hari ini pasti ketika anaknya pamit, bapak, ibu, saya pamit main ke rumah, pasti setiap orang tua akan berpikir, pulang ya nak sebelum jam 10. Gitu. Jangan memalukan orang tua, gitu-gitu. Pasti ada begitu secara efektivitasnya. Tetapi apakah kemudian kebijakan ini dapat mengurangi angka kenakalan remaja di luaran? Kalau dalam waktu 2 minggu, saya pikir masih butuh waktu yang panjang untuk menilai. Paling tidak evaluasinya itu tiap triwulan. Jadi 3 bulan dilakukan evaluasi, berapa data remaja yang terkena razia, terus kemudian apakah ada perilaku yang sama, artinya sudah dirazia, masih kedapatan kerazia lagi, itu paling tidak bisa kita lakukan evaluasi dan monitoring dalam 3 bulan mendatang. 3 bulan mendatang ya Pak ya. Baik, Pak, ini saya masih banyak pertanyaan tentang jam malam untuk anak di Surabaya, tapi kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kabar Arena Pagi, setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat.
pada para petinju terbaik dunia. Disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas bertanding yang berbeda. Saksikan Best World Boxing Sabtu dan Minggu jam 9 pagi hanya di TV One. Baik pemirsa, masih bersama saya dan juga Pak Arief Fatoni dan kita masih berbicara tentang jam malam di Kota Surabaya. Nah, apakah kebijakan jam malam ini sudah sinkron Pak dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga Perda Perlindungan Anak di Surabaya? Saya pikir linear, sinkron. Karena apa? Setiap pemerintah itu kan dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan adanya Perda Perlindungan Anak, itu kan ikhtiar negara untuk hadir melindungi anak atau remaja kita itu dari potensi salah pergaulan, dari potensi peredaran narkoba, dari potensi penyalahgunaan yang lain-lain. Nah, hanya saja penanganan anak itu kan di mata hukum itu kan lex specialis, harus dilakukan dengan cara-cara yang khusus. Tidak bisa dilakukan dengan cara-cara seperti warga negara yang sudah dewasa menurut hukum. Artinya kan usia 17 tahun ke atas itu sudah dianggap orang yang bisa menentukan sikapnya, sehingga penanganan negara pun harus dilakukan dengan cara yang dewasa. Kalau anak itu kan harus ada dilindungi dulu mentalnya. Nah, makanya dengan adanya kebijakan ini, saya pikir itu implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam spektrum yang lebih luas, tidak case by case. Gitu. Case by case itu kan biasanya anak itu kan harus kita lindungi dari kekerasan verbal dan non-verbal. Verbalnya itu fisik, non-verbalnya kalimat-kalimat yang bisa menimbulkan gangguan psikologis di masa yang akan datang. Nah, dengan kebijakan jam malam ini paling tidak akan mengurai pertemuan antara remaja satu remaja yang lain. Nah, karakteristik remaja yang berkumpul itu kan tentu berbeda-beda, Mbak Komeng. Iya, betul. Ada yang nakal, ada yang setengah nakal, ada yang pinter. Nah, kalau kemudian ini sering bergaul tiap malam, sering kongko tiap malam, otomatis yang baik akan terpengaruh yang tidak baik. Belum tentu yang baik akan mempengaruhi yang tidak baik. Iya, betul. Nah, ini bentuk negara hadir untuk melindungi kepentingan anak di masa yang akan datang. Nah, hanya saja karena ini tujuannya adalah melindungi anak, maka kita kesampingkan dulu proses pidananya. Artinya kalau ada razia, anak tertangkap sekali, itu diberikan pengingat untuk kewajiban nilai-nilai kemanusiaan dengan cara merawat ODGJ di Liponsos, memberi makan lansia di Liponsos, itu akan membentuk nilai-nilai kemanusiaannya. Nah, harus dikesampingkan dengan upaya-upaya pidana seperti penjara dan lain-lain, itu harus dihilangkan betul sehingga tujuan kita melindungi kepentingan anak itu dapat tercapai. Oke, berarti hukumannya bukan yang dalam bentuk pidana begitu ya Pak ya? Jangan dulu ya Pak ya? Justru hubungannya harus bagaimana anak itu menguat nilai-nilai atau karakter-karakter kebangsaannya. Karakter kebangsaan kan berarti melindungi kepentingan manusia yang lain. Nah, makanya saya tadi tawarkan di segmen pertama harus berkolaborasi dengan TNI untuk penguatan nilai-nilai pembinaan mental kebangsaan kita, sehingga outputnya mereka bisa menjadi pribadi yang disiplin, menjagai, karena kita hidup itu kan makhluk sosial. Makhluk sosial itu kan harus melindungi kepentingan hak asasi manusia yang lain. Itu output ke depannya. Nah, untuk kolaborasi ini berarti sampai saat ini belum berjalan? Belum. Bahkan ketika kami berkomunikasi dengan OPD terkait pun kami sampaikan bahwa tujuan dari penerapan jam malam ini kan melindungi remaja kita atau anak kita dari potensi salah pergaulan. Maka agar timbul reward and punishment, yang nakal kita berikan punishment melalui sanksi sosial itu tadi, memberi makan ODGJ, terus kemudian pembinaan mental. Nah, yang berprestasi pun harus diapresiasi. Makanya kami waktu itu tawarkan kepada Pemkot, kenapa tidak bekerja sama dengan Lantamal 5 Surabaya, bikin pelayaran kebangsaan. Artinya pelayaran kebangsaan ini secara teknis begini Mbak Komeng. Siswa-siswa berprestasi di masing-masing sekolah di Surabaya ini dipilih satu-satu, katakanlah terkumpul 99, seperti Asmaul Husna. Gitu. Nah, itu diajak melakukan pelayaran kebangsaan, katakanlah dari Surabaya ke Jakarta gitu. Nah, selama proses naik kapal perang itu diajari tentang geopolitik, diajari tentang
kepemimpinan, diajari tentang nilai-nilai kebangsaan, sehingga bisa menjadi stimulan perangsang bagi remaja yang dalam tanda kutip terlibat dalam pergaulan yang keliru itu untuk berubah lebih baik. Oh, aku pengen seperti itu. Enak ya, gitu. Melihat teman-teman enak ya, jadi bisa berlayar. Iya, gitu. jadi ada faktor yang bisa menjadi trigger remaja kita atau anak kita itu yang awalnya berperilaku negatif menjadi berperilaku positif. Jadi ini harus imbang reward and punishment-nya sehingga pemerintah kota itu benar-benar hadir melindungi masa depan generasi kita. Oke, wah ini menarik ini Pak. Menarik sekali kalau misalkan ada pemerintah kota bisa menyediakan sebuah pelayaran untuk siswa-siswi yang berprestasi supaya yang tadinya mungkin kurang berprestasi gitu ya bisa melanjutkan dan akhirnya bisa berprestasi begitu. Nah, kalau kemarin beberapa waktu yang lalu sempat saya dengar ada pemberitaan bahwa ketika anak ini melanggar jam malam itu orang tuanya pun mendapatkan sanksi. Benar nggak sih Pak? Kalau itu saya belum mendengar ya. Kalaupun itu terjadi ya kami tentu sesalkan. Oke. Karena kan tujuan dari penerapan jam malam ini kan sebenarnya ke nilai-nilai yang bersifat edukatif ya. Iya. Artinya makanya di awal tadi saya sampaikan bahwa penerapan jam malam ini bisa bermakna ganda. Satu bisa melokalisir pergaulan remaja kita dari yang baik agar tidak bergaul dengan yang tidak baik. Yang kepentingan yang kedua, orang tua yang selama ini mungkin tidak pernah mencari anaknya kalau belum pulang di atas jam 10 malam itu proaktif untuk mencari anaknya. Tapi kalau kemudian ada penerapan jam malam ini kemudian orang tuanya diberikan sanksi, saya pikir itu tidak perlu dan tidak relevan. Tidak relevan dengan tujuan besarnya. Tujuan besarnya itu kan melindungi generasi muda kita. Orang tua tentu dengan segala kesibukannya sudah berupaya mendidik dengan baik. Nah, itu diingatkan saja. Makanya kalau kebijakan ini bisa berlangsung dengan baik, ya ke depan memang harus penanganannya harus dari hulu ke hilir. Tidak bisa parsial, gitu. Tidak bisa hanya penerapan jam malam pada saat tahun 2025 ini saja. Nah, ini hanya awal momentum untuk benar-benar negara hadir untuk melindungi generasi muda kita. Makanya di tahun ke depan, Mbak Komei, kita itu kan sudah pernah punya capaian keberhasilan penanganan stunting. Penanganan stunting di Surabaya ini diakui oleh pemerintah pusat, oleh siapapun ya, karena memang dari hulu ke hilir. Nah, ke depan kenakalan remaja ini juga harus ditangani dari hulu ke hilir. Hulu itu orang tuanya ya, dari rumahnya itu bagaimana, kemudian dari ketika dia bergaul di sekolahnya bagaimana. Berarti kan dinas pendidikan. Nah, DP5A yang selama ini pasif, artinya DP5A itu kan hadir saat ada peristiwa. Kalau ya kan? Ada peristiwa nggak kedengeran. Betul. Nah, ini mulai proaktif, berkolaborasi dengan dinas pendidikan, bagian pemerintahan, dalam ini lurah camat, untuk melakukan identifikasi, oh keluarga ini memang begini. Sehingga tahu kenapa kok anaknya ini kemudian berperilaku negatif. Bagaimana dengan proses pendidikan kedua orang tuanya. Nah, itu kan yang tahu RT RW setempat. Makanya program ini akan efektif melindungi generasi muda kita dari paparan penyalahgunaan macam-macam itu tadi, baik kegiatan radikal, narkoba, minuman keras, tawuran dan lain-lain. Ya penanganannya harus seperti menangani stunting. Dari hulu ke hilir harus kolaborasi dengan baik, tidak bisa parsial-parsial lagi. Tapi masih ada pertanyaan yang mengganjal ini Pak, kenapa baru tahun ini? Ini nanti dijawab tapi nanti ya Pak ya, setelah yang satu ini. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Perintah Presiden Prabowo Subianto menjadikan biaya perjalanan haji ini murah. Ada efisiensi dan ekonomisasi yang berarti. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Seperti apa prosedur meminta bantuan kepada pihak kepolisian? Ini satu contoh ya, bahwa di dunia polisi itu tugasnya memang begitu pelik. Tapi di dalam melayani itu dia juga terbatas. Apa kabar Indonesia Malam, live di TV One. Baik pemirsa, masih bersama saya dan juga Pak Arief. Nah, ini ada satu pertanyaan yang mengganjal begitu ya. Kalau kita bicara tentang kenakalan remaja di Surabaya, sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya itu sudah banyak sekali kasus kenakalan remaja. Tapi kenapa baru tahun ini jam malam untuk anak di Surabaya ini diberlakukan cukup panjang? Kalau di tahun-tahun sebelumnya ini kan hanya pada saat liburan saja ya Pak ya.
tahun ini diberlakukan sampai akhir tahun 2025. Kenapa baru tahun ini begitu, Pak? Padahal di tahun-tahun sebelumnya juga sebenarnya sudah ada, cuman tidak dilanjutkan. Ketika anak masuk sekolah, ya udah selesai gitu. Saya mengambil istilah yang disampaikan oleh Presiden ke-8 kita, Pak Prabowo. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Oke. Artinya gini, ada kajian sosiologis yang dilakukan oleh teman-teman pemerintah kota bahwa dampak pergaulan negatif di kalangan remaja kita ini sudah sangat-sangat memprihatinkan. Nah, sangat-sangat memprihatinkan, tentu membahayakan keberlangsungan generasi penerus kita nanti. Gitu. Makanya lebih baik bertindak daripada tidak sama sekali. Nah, makanya karena keprihatinannya sudah cukup tinggi dan ini berdampak membahayakan generasi muda kita, maka penanganannya pun harus dilakukan dengan cara-cara yang sungguh dan berkepanjangan. Artinya ini kebijakan ini harus berkesinambungan di masa-masa yang akan datang. Karena apa? Kalau dulu kenakalan remaja itu kan terlokalisir. Iya. Paling identifikasinya kalau enggak balapan liar, itu kan kemudian tawuran. Tetapi kan sekarang metode tawurannya pun berbeda. Kalau dulu itu cukup pakai batu, saling lempar satu sama lain, sekarang sudah bawa sajam. Nah, ini kan pasti akan mengganggu keamanan ketertiban umum masyarakat Surabaya. Surabaya ini kan kota yang hidup 24 jam, Mbak Komi. Iya. Orang bisa pulang kerja baru jam 1, jam 2 malam. Nah, kalau dia pulang kerja berada di tengah-tengah lokasi tawuran, dia kemudian menjadi korban, meninggalkan keluarganya di rumah, ini kan tentu keprihatinan kita semua. Makanya kebijakan ini harus dilakukan secara serius dan berkesinambungan. Nah, agar apa? Agar ya kita di samping menjaga generasi muda kita, kita juga menjaga keamanan ketertiban umum di kota Surabaya. Dan yang terakhir ya, ini juga menjadi pengingat bahwa rumah itu tetap harus menjadi rumah yang nyaman bagi anak. Sehingga anak ini tidak mencari pelarian di luar. Anak tidak mencari eksistensi diri di luar. Makanya konsep Baiti Jannati yang diterapkan wali kota melalui program Rutilahu, perbaikan Rutilahu ini harus terus dilakukan secara serempak agar rumah tetap menjadi rumah yang nyaman, tempat yang nyaman bagi anak untuk berkeluh kesah terhadap kedua orang tuanya. Barangkali kita selama ini juga pengingat kita semua, Mbak Gawe ya. Barangkali selama ini yang orang tua sibuk bekerja, abai menanyakan kepada anak apa aktivitasnya hari ini, ya mudah-mudahan dengan kebijakan jam malam ini kemudian mereposisi kembali hubungan orang tua dengan anak. Mungkin yang anak tidak pernah ditanya, nak tadi di sekolah bagaimana, ya paling tidak mulai sekarang gimana aktivitas di sekolah sehingga bisa melakukan identifikasi sejak dini, insting orang tua bisa melihat, oh anak saya masih berada di jalan yang benar, oh anak saya kok kelihatannya bergaul dengan orang yang tidak tepat, sehingga ada kewaspadaan dini. Itu sih Mbak. Baik. Yang melatar belakangi, kembali lagi yang melatar belakangi jam malam ini adalah untuk mengurangi kenakalan remaja. Padahal kenakalan remaja sendiri faktornya banyak sekali, bukan hanya ketika bertemu dengan remaja yang lainnya di luar sana, tapi kembali lagi seperti yang tadi sudah disampaikan, mungkin bisa jadi masalahnya adalah rumah yang tidak bisa menjadi rumah, begitu Pak. Nah, untuk jam malam ini kan berarti hanya diberlakukan anak-anaknya saja, peraturan untuk anak-anaknya saja. Kemudian bagaimana dengan orang tuanya? Kalau misalkan kita berharap orang tua bisa mencari anaknya atau lebih nanya-nanyain anaknya, oke. Tapi apakah tidak ada, maksud saya seperti ini Pak, anak ini sudah diberi peraturan untuk jam malamnya. Nah, orang tuanya sendiri apakah ada sosialisasi atau mungkin parenting untuk bisa menjadi orang tua yang lebih baik? Karena kalau anaknya saja yang diberi peraturan kayaknya kurang adil gitu. Karena masalah yang ada di rumah ini juga bisa mempengaruhi anaknya begitu. Bagaimana Pak? Makanya tadi saya singgung bahwa DP5A itu harus proaktif. Yang selama ini DP5A itu pasif, hanya menerima laporan ketika ada perkara-perkara di lapangan. Dengan ada kebijakan ini di tahun 2026 itu DP5A itu aktif melakukan sosialisasi untuk mengetahui perkembangan anak kekinian. Kan gini, pergaulan anak itu kan seiring dengan perkembangan peradaban, kemajuan peradaban. Nah, kemajuan peradaban kita hari ini tentu berbeda dengan ketika kita saat masa kecil kan. Nah, itu tentu orang tua butuh dilakukan upgrading pengetahuan tentang fenomena pergaulan anak zaman sekarang, fenomena tumbuh kembang anak zaman sekarang. Nah, makanya kami berharap mereka proaktif.
proaktif, bersinergi dengan dinas pendidikan yang selama ini mungkin nerima rapot itu hanya ditemui wali kelas sama wali murid, anaknya begini, paling tidak lebih dari 10 menit. Nah, ke depan setiap penerimaan raport itu harus ada kegiatan parenting, kolaborasi antara dinas pendidikan dengan DP5A. Pak, Bu, pergaulan zaman sekarang itu begini loh. Mungkin ketika kita masih muda, kita tidak melihat fenomena itu. Karena mungkin banyak orang tua yang juga, mohon maaf, kurang upgrade, kurang update begitu ya, kurang update tentang pergaulan remaja zaman sekarang. Saya mau ngomong nggak enak nih. Berarti nanti ke depannya mungkin kalau di tahun lalu ada sekolah orang tua yang sempat berjalan begitu, dan di tahun ini saya belum mendengar apakah sekolah orang tua ini berjalan lagi, dan mungkin ini juga bisa menjadi salah satu fasilitas dari dinas pendidikan, pemerintah juga untuk bisa berkomunikasi dengan orang tua begitu ya Pak ya, atau bagaimana nih? Iya memang, jadi makanya DP5A dinas pendidikan itu setiap kegiatan-kegiatan sekolah wajib menghadirkan wali murid. Kalau selama ini tanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap siswa itu kan terletak pada wali kelas dan guru BP. Nah, ke depan itu harus dilembagakan. Jadi DP5A bekerja sama dengan dinas pendidikan itu melakukan ya bimbingan teknis terhadap wali murid. Paling tidak isunya itu bukan tentang cara merawat anak. Kalau itu secara lahir ya, secara semua orang tua tahu ya, itu kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada kita gitu loh. Makanya ibu itu madrasah bagi anak-anaknya itu kan ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi belum tentu setiap orang tua itu memiliki pemutakhiran pikiran tentang fenomena kebiasaan anak zaman now. Nah, itulah tugasnya pemerintah untuk melakukan upgrading pengetahuan kepada setiap orang tua agar bisa mengamati sejak dini perilaku anaknya di luar rumah. Paling tidak, mungkin tidak semua orang tua paham tentang media sosial. Iya, betul. Nah, itu harus agar paling tidak dipantau lah media sosial anaknya, komen-komennya bagaimana, attitude-nya bagaimana, sehingga orang tua bisa melakukan deteksi dini. Oh, anak saya alhamdulillah baik. Oh, anak saya kok begini ya, lingkungannya kok dalam tanda kutip narasi-narasi yang dikembangkan kok narasi negatif, jangan-jangan anak saya di luar sana begitu gitu. Nah, ini mulai harus diingatkan berkali-kali melalui pelembagaan kegiatan. Jadi bismillah, mudah-mudahan dengan segala upaya pemerintah kota ini, baik di hulu dan hilirnya nanti, baik melakukan penegakan hukum secara represif bertujuan untuk kesadaran sosialnya remaja kita terpenuhi. Mudah-mudahan juga dengan kebijakan-kebijakan lain kita bisa menyelamatkan generasi muda kita, karena bagaimanapun juga kalau orang tua itu kan ngomong hari ini, anak muda itu kan masa yang akan datang. Nah, kita bisa melahirkan generasi penerus yang memiliki akhlak yang baik dan memiliki nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana para pendahulu kita, arek-arek Surabaya yang berjuang mengantarkan Republik ini ke pintu gerbang kemerdekaan. Baik, terima kasih Bapak. Nah, ini juga highlight ya untuk kita semua orang tua yang khususnya yang sudah memiliki anak-anak yang ya bukan bayi lagi ya, tapi sudah sekolah SD sampai mungkin di 18 tahun begitu, bahwa sebenarnya kita sebagai orang tua harus bisa memberikan rumah untuk anak-anak supaya nantinya anak-anak ini tidak mencari rumah di luar sana. Dan semoga program Jam Malam untuk anak-anak di Surabaya ini bisa menjadi salah satu program yang berhasil dari pemerintah Kota Surabaya untuk mengatasi salah satunya adalah kenakalan anak di Kota Surabaya. Baik Bapak Arief, terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Amin, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh